Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, "Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja, dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan, dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamannya, dan damai sejahtera berlimpah, sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari
Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan, sebab Ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang telah dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam Roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewarta Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Datang untuk menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius.
Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem di tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkannya persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya lewat jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang yang punya mimpi ini akan senantiasa berdoa dan juga berjuang. Dan dia mempunyai visi dan harapan. Lalu kalau ditanya mimpi apa? Tentu mimpi tentang suatu masa depan yang lebih cerah dari tahun-tahun yang kita lalui, yang hanya meninggalkan banyak mimpi. Namun mimpi bahwa gereja menjadi tempat pertemuan bangsa-bangsa dan juga masing-masing membawa kekayaannya sendiri-sendiri bagi sang terang yang berada di tengah mereka. Dan hari ini adalah hari Natal para bangsa. Meskipun sekali lagi kita merayakan Natal, karena hari ini bangsa-bangsa bersukacita, karena kepada mereka juga telah diberi anugerah untuk datang menyembah Yesus di Bethlehem. Kita melihat orang-orang Majus, India, Persia, kemudian Arab.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum suku-suku bangsa kita menjadi Kristen, itu Allah telah berbicara kepada kita melalui bimbingan bintang. Tetapi di mana Yesus berada, kita belum tahu. Dan kita adalah orang-orang Majus. Sekarang kita sudah menemukan Dia. Karena kepada kita itu telah diberitakan bahwa Dia lahir di Bethlehem. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah menemukan Dia dan kita telah menyembahnya sebagai gembala dan juga sebagai pemimpin kita. Dan Dia adalah Raja kita. Dia yang memenuhi seluruh kerinduan hati kita. Akan tetapi, ada orang yang tidak mau menyembah Yesus dan bahkan merasa kedudukannya terancam oleh kehadirannya. Para imam kepala dan ahli kitab itu tahu di mana Mesias dilahirkan. Tetapi toh mereka tidak pergi menyembahnya, kan? Herodes bahkan bermaksud untuk membunuh anak yang baru dilahirkan itu setelah diberi informasi oleh orang-orang yang paham kitab suci. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengalaman serupa terjadi kembali di zaman kita saat ini. Dunia mengetahui di mana Yesus dilahirkan, tetapi mereka tidak pergi menyembahnya. Iya kan? Sedang kita merayakan Natal, ada saja orang yang mengganggu kita, yang bahkan mau menghancurkan rumah-rumah ibadat kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pesta hari ini harus meneguhkan kita supaya kita seperti para Majus. Kita berani berjalan jauh untuk mencari Yesus dan menyembahnya. Ya jangankan jauh, yang dekat aja susah. Yang cedek-cedek aja sulit, apalagi jauh. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa ada banyak orang Majus di zaman kita yang ingin menyembah Yesus. Tetapi belum tahu di mana Dia dilahirkan. Ini tantangan yang harus kita hadapi. Tantangan kita sebagai terang untuk mengantar mereka sampai kepada Yesus dan kemudian menyembahnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jika hari ini kita mengakui Yesus sebagai Raja bangsa-bangsa, maka apa emas, dupa, dan emur kita? Hari Raya Penampakan Tuhan ini adalah hari Natal bangsa-bangsa. Ini berarti hari Natal orang Indonesia pula. Ini berarti perayaan mengungkapkan pula kekasan bangsa kita dan membawa kekayaan yang ada pada kita untuk dipersembahkan kepada Yesus Sang Terang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal harus membawa gereja pada kesadaran baru bahwa gereja harus betul-betul menjadi gereja yang sungguh Indonesia.
Kalau dia mau membawa terang yang berasal dari Sang Terang. Kalau tidak, maka kita tetap menjadi asing di tanah kita sendiri dan tidak menampakkan wajah Yesus dalam hidup. Orang-orang yang belum mengenal Sang Terang ini tidak akan tertarik untuk datang kepadanya. Dan itu adalah tugas kita untuk mengenalkan mereka. Dan Natal harus mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus menantikan diri kita agar kita memuji, agar kita menyembah Dia dengan roh Indonesia. Untuk itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dibutuhkan sikap proaktif mencari sumber keselamatan dan juga bersikap rendah hati dengan mengesampingkan diri sendiri dengan segala atribut keduniawian kita. Untuk itu kita dapat bersujud dan mempersembahkan hidup ini pada karya keselamatan Allah.